manakala nazir menemukan kesulitan untuk bisa melakukan optimalisasi aset wakaf, maka dia bisa membentuk PT pengelola untuk bisa melakukan upaya terobosan agar harta ini bisa dikelola dengan baik. Ada 3 cabang bagaimana kita melakukan kebutuhan pengadaan aset wakaf dan juga sumber investasi. Pertama dengan crowdfunding, lalu kemudian dana kemaslahatan, biasanya ini berbasis kerjasama CSR dengan perusahaan, dan yang terakhir investasi. Indonesia memiliki potensi aset tanah wakaf yang cukup besar. Tercatat 414 juta hektar luas tanah wakaf di Indonesia. Sayangnya, lebih dari 90% tanah wakaf tersebut hanya untuk makam, masjid, pesantren, dan sekolah Islam. Padahal, tanah-tanah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi aset yang lebih produktif untuk kemaslahatan umat yang lebih besar. Semestinya seluruh wakaf itu adalah produktif. Karena kalau tidak produktif, saya sering menyebutnya wakaf. Berhenti harta itu. Kalau kita lihat model, next, berikut ini, ketika wakaf itu terjadi, ada benda wakaf yang diserahkan dari wakif, entah itu dalam bentuk wakaf melalui uang maupun wakaf langsung dalam bentuk natura berupa rumah sakit, katakanlah seperti itu, maka sejatinya sudah beralih hak antara hak kepemilikan wakif menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserahkan kepada nazir. Nazir harus berorientasi untuk mencapai benefit untuk mauquf alaih. Tapi manakala nazir menemukan kesulitan untuk bisa melakukan optimalisasi aset wakaf, maka dia bisa membentuk PT pengelola untuk bisa melakukan upaya terobosan agar harta ini bisa dikelola dengan baik. Adapun selama ini best practice dompet duafa, contohnya ya dalam mengembangkan rumah sakit, maksimum profit sharing pembagian sahamnya adalah maksimum 60% untuk nazir dan 40% untuk mitranya, seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian kita melakukan upaya-upaya optimalisasi aset wakaf berbasis PT pengelolaan. Jadi ada 2 entitas kenaziran dan juga entitas enterprise dalam hal PT pengelola. Next. Tantangan berikutnya adalah bahwa ketika mengelola aset wakaf, maka harus bisa terjamin keberlangsungannya. Nah, jadi nazir yang akan mengelola aset wakaf itu harus bisa menggambarkan sebetulnya prospektus bisnisnya harus seperti apa. Nah, banyak juga nazir yang kalau berbicara bisnis itu agak alergi ya, agak risih gitu. Padahal memang sejatinya berpikir secara entrepreneur, berpikir secara bisnis, hakikatnya adalah kita ingin menjamin keberlangsungan aset wakaf itu. Nah, di dalam bisnis rumah sakit hari ini ada 3 prospek pasien yang menjadi income generator dari sumber pemasukan rumah sakit. Pertama adalah pasien umum, yaitu pasien-pasien yang memang secara mandiri berbayar datang ke rumah sakit itu. Lalu kemudian ada pasien duafa. Nah, pasien duafa ini biasanya masuk ke dalam kategori yang memang secara penuh, secara full board, dia difasilitasi oleh dana zakat, infak, dan sedekah untuk dilayani kebutuhan kesehatannya. Yang terakhir adalah pasien asuransi pemerintah. Nah, dalam hal ini dia sejatinya bisa peserta umum yang punya kartu BPJS atau memang duafa yang kita subsidi BPJS-nya. Jadi lembaga zakat itu tidak lagi mensubsidi secara full, tapi dia hanya mensubsidi iuran BPJS-nya saja. Seperti itu. Nah, sumber layanan yang menjadi tumpuan pendapatan rumah sakit adalah hari ini ada medical check-up, ada program kesehatan, ada program pasien asuransi. Yang menarik adalah program kesehatan. Kalau rumah sakit umum yang berbasis industri, katakanlah seperti itu ya, tidak melakukan aksi-aksi program pelayanan kesehatan bakti sosial seperti layaknya LAS. Nah, di dompet duafa dia punya cara sendiri bahwa dalam menumbuhkan jumlah pasien, biasanya kita melakukan program-program kesehatan jemput atau proaktif ke daerah-daerah tertentu yang kita ingin mencari orang-orang yang bisa nanti dirujuk ke rumah sakit kita. Nah, di situ juga kita layani kepesertaan BPJS. Ada 3 cabang bagaimana kita melakukan kebutuhan pengadaan aset wakaf dan juga sumber investasi. Pertama dengan crowdfunding, lalu kemudian dana kemaslahatan, biasanya ini berbasis kerjasama CSR dengan perusahaan, dan yang terakhir investasi.
Nah, investasi inilah yang kemudian sangat menarik karena kita dituntut untuk bisa membuat sebuah feasibility study yang bisa menjamin keberlangsungan dari aset wakaf itu sendiri.